Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha pemilik segala yang ada di dunia dan di akhirat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari pihak Masjid Asy-Syifa. Pada hari ini ulun perkenankan memberikan sedikit tentang tema mungkin yang belakangan ini mulai marak ada di baik itu di internet ataupun di keseharian kita pada hari ini, yang mungkin menjadi suatu kesedihan ya, problematika bagi umat, terutama di daerah kita Banjarmasin sudah mulai ada yang terjadi, yaitu tentang bullying ya. Jadi terutama dalam 1 minggu terakhir ada terjadi kondisi yang memprihatinkan bahwa ada salah satu siswa di sekolah SMA yang favorit di kota kita tercinta ini yang terkena salah satu efek dari bullying ini yang sudah mulai banyak terjadi di masyarakat. Istilah kata bullying mungkin sama seperti suatu istilah yang namanya dominansi ya. Dominansi yang ketidakseimbangan antara kekuatan, di mana yang membuli itu memiliki kekuatan dibandingkan yang dibuli sebagai korban ya. Jadi dalam kondisi karena dia memiliki kekuatan, akhirnya dia menekan kepada yang si lemah, yang terlihat tidak memiliki kekuatan. Jadi berbeda dengan istilah konflik yang merupakan suatu kondisi di mana itu terjadi antara dua individu yang memiliki sama-sama punya kepentingan untuk memenangkan sesuatu. Kalau bullying ini memang cenderung hanya dari sisi yang kuat yang menekan yang lemah. Apa yang menjadi perhatian bagi kita bahwa kebanyakan di sini adalah kontrol dari untuk kondisi-kondisi bullying yang terjadi di siswa-siswa sekolah, itu kontrol dari mungkin dari lingkungan, kontrol dari lingkungan sekitar, terutama di lingkungan sekolah ya, yang sedikit sudah mulai longgar dalam hal pemantauan. Begitu pula tidak lepas dari peran orang tua di dalam lingkungan keluarga yang mungkin saat ini sudah mulai sedikit berkurang dalam hal kontrol dari orang tua terhadap anaknya. Ini dalam posisi betapa memprihatinkannya kondisi ini. Jadi mungkin dari ini kita bisa menghimbau juga, mungkin ulun pribadi juga sebagai orang tua yang memiliki anak bakal lebih memperhatikan. Begitu pula dengan mungkin di lingkungan sekitar kita bakal lebih fokus lagi memperhatikan anak-anak kita untuk bisa menjaga persaudaraan. Karena prinsipnya bila kita bisa menjaga persaudaraan, saling menghormati, saling menghargai antar sesama, insya Allah kondisi-kondisi seperti ini tidak bakal terjadi. Jadi kondisi bullying ini mungkin sudah terjadi sejak zaman dulu. Mungkin dari zaman yang kita ketahui seperti waktu zaman Nabi Muhammad beberapa dulu itu, bahwa kondisi beliau yang memang beliau tetap sabar menghadapi segala macam cobaan, tekanan dari orang yang tidak suka dengan beliau, tapi beliau dengan sabar bisa menghadapi segala macam tekanan. Meskipun yang mengancam jiwa beliau, tetap beliau sabar. Bahkan yang patut kita tiru adalah yang beliau lakukan adalah beliau mendoakan kepada orang yang menekan beliau, yang meneror beliau, sampai orang itu pun sadar bahwa apa yang dia lakukan itu salah, apa yang dilakukan itu berbahaya terhadap orang yang ditekan.
Jadi menurut Islam sudah jelas bahwa tidak ada toleransi, bahwa tindakan bullying atau tindakan menekan kepada orang yang lebih lemah itu dilarang oleh agama apapun, bahkan bukan hanya Islam, agama apapun sangat melarang. Karena Islam itu datang dengan misi yang sangat baik, sangat luhur, bahwa ajarannya untuk menghapus kondisi-kondisi khususnya perbudakan ya sejak zaman dulu. Bahkan sudah dituliskan dalam Al-Qur'an juga bahwa Islam memerintahkan untuk memerdekakan budak ya, dengan menghapus ketidakadilan. Itu merupakan salah satu tindak bullying yang ada di zaman dulu ya. Disebutkan dalam hadis Nabi bahwa innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak, dari hadis riwayat Bukhari, yang artinya sesungguhnya aku ini diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan kemuliaan dari akhlak. Jadi pesan utama ini adalah bagaimana Islam itu datang untuk membimbing umat manusia untuk berpegang teguh pada etika kemanusiaan, di mana bullying, penindasan terhadap kaum yang lemah seperti perbudakan, semena-mena, kezaliman, dan lain-lain itu adalah musuh dari Islam yang paling nyata. Di mana Islam itu datang terutama membawa keteraturan, ketertiban ya, menghormati harkat dan martabat manusia dengan saling menghargai sesama, menjunjung tinggi kehormatan dan perilaku mulia lainnya. Seperti yang tersirat dalam Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 11 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum itu mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita yang lain, karena boleh jadi wanita yang diperolok itu lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Sehingga jelas dari ayat tersebut melarang kita untuk mengolok, menghina ataupun menyakiti baik itu secara fisik kepada sesama kita. Dalam tinjauan apapun, penghinaan atau perbuatan tercela karena menyakiti orang lain itu jelas dilarang. Apalagi dilakukan di hadapan publik yang terlihat dengan nyata. Demikian pula yang terjadi di dunia maya yang juga kadang tidak sengaja terucap ya. Tidak sengaja terucap itu berupa ujaran kebencian, caci maki, sumpah serapah atau serangan fisik kepada pihak lain. Itu merupakan perilaku yang keji. Sehingga jelas dari kajian ini bahwa hukum bullying itu diharamkan karena termasuk sikap yang menyakiti orang lain, bisa merusak nama atau harkat kemanusiaan, sehingga dari sudut pandang Islam dilarang. Sehingga bagi pelaku yang sudah terlanjur melakukan, alangkah sebaiknya untuk meminta maaf kepada korban agar dosanya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.